pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Hal ini tentunya memberikan dua sisi, hal yang memberatkan dan juga kadang-kadang tidak terlalu memberatkan. BPHTB itu pengurangnya yang tadinya 60 juta jadi 80 juta untuk umum. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse melantik 251 pejabat fungsional lingkup pemerintah Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau akan mengganti aturan pajak daerah. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya Sabtu 9 Juli 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Sebelum kami sampaikan topik-topik berita hari ini, kami update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 8 Juli 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.472 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2022 hingga saat ini menjadi 6.106.024 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 2.386 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.930.116 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 5 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.781 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse melantik 251 pejabat fungsional lingkup pemerintah Kota Bau-Bau. Pelantikan dalam rangka penyetaraan jabatan PNS dari jabatan struktural ke fungsional ini, menurut Monianse ada yang menggembirakan dan ada pula yang tidak menggembirakan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Hal ini tentunya memberikan dua sisi, hal yang menggembirakan dan juga kadang-kadang tidak terlalu memberatkan. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse melantik 251 pejabat fungsional lingkup pemerintah Kota Bau-Bau di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Jumat sore 8 Juli 2022. Dalam sambutannya, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan pelantikan ini merupakan tindak lanjut aturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai upaya penyederhanaan birokrasi. Menurut Monianse, penyetaraan jabatan PNS ke dalam jabatan fungsional memunculkan dua hal, yakni ada yang menggembirakan dan tidak terlalu menggembirakan. Yang menggembirakan antara lain kenaikan pangkat pejabat fungsional bisa lebih cepat dari biasanya. Hal ini tentunya memberikan dua sisi, hal yang menggembirakan dan juga kadang-kadang tidak terlalu menggembirakan. Hal yang menggembirakan karena dengan adanya mekanisme yang baru ini, kenaikan pangkat sekarang bisa lebih cepat dari biasa. Tadinya 5 tahun, sekarang bisa 2 tahun. Dengan tentunya berdasarkan nilai angka kredit. Di samping itu, kata Monianse, pejabat fungsional masih punya peluang berkarir di jabatan struktural apabila ke depan struktur membutuhkan. Sementara itu, hal yang tidak terlalu menggembirakan, kata Monianse, tentunya buat pemerintah daerah, karena dengan banyaknya jabatan fungsional pasti akan merubah struktur pembiayaan Pemda, termasuk meningkatnya belanja pegawai. Karena masih akan beda biaya pegawai dengan jabatan struktural dan biaya pegawai dengan jabatan fungsional. Selain itu, kata Monianse, hal yang tidak menggembirakan berikutnya yakni karena sampai saat ini Pemkot Bau-Bau belum mendapat penjelasan resmi dari pemerintah pusat soal pola pembinaan karir dan cara penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional. Sehingga untuk sementara pihaknya masih akan berpedoman pada sistem jabatan struktural.
Munianse mengatakan meski dalam kondisi ketidakpastian tersebut bukan berarti pejabat fungsional tidak memaksimalkan kinerjanya. Sebaliknya dirinya meminta para abdi negara lebih meningkatkan kinerja demi pencapaian visi misi Pemkot Bau-Bau periode 2018-2023. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Badan Pendapatan Daerah akan mengganti aturan pajak daerah. Saat ini, draft rancangan aturan baru tersebut sedang disusun. Mengenai hal itu kembali dilaporkan Afriansyah. BPHTB itu pengurangnya yang tadinya 60 juta jadi 80 juta untuk umum. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda sedang menyusun draft rancangan peraturan daerah Raperda yang akan mengganti aturan pajak daerah. Kepala Bapenda Bau-Bau Waraja mengatakan, Raperda tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan aturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah atau HKPD. Dalam raperda tersebut, kata Waraja, ada beberapa hal yang akan berubah, antara lain soal perhitungan penarikan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB itu pengurangnya yang tadinya 60 juta jadi 80 juta untuk umum. Tapi kalau untuk waris tetap 300 juta. Selain itu, kata Waraja, 3 perda pajak yang saat ini sedang diterapkan akan disatukan dalam raperda tersebut. 3 perda tersebut yakni pajak restoran, hotel, dan penerangan jalan. Perda ini kan disatukan, cuma di dalam perda ini diurai masing-masing pajak itu diurai penjelasannya. Waraja juga menambahkan akan ada tambahan beberapa jenis pajak dalam raperda tersebut, diantaranya pajak air tanah, mineral bukan logam, dan pajak sarang burung walet. Hal itu merujuk Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Jadi sekalipun objeknya kita belum ada, tetap kita tetapkan, nanti di perwalinya yang kita belum terbitkan perwali karena belum ada objeknya untuk kita pungut. Waraja mengatakan raperda tersebut paling lambat harus ditetapkan menjadi perda pada akhir 2023 mendatang. Jika tidak, maka konsekuensinya Pemkot Bau-Bau tidak bisa menarik pajak. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pedagang musiman jelang Lebaran Idul Adha merajalela di trotoar Jalan Pasar Karya Nugraha Kota Bau-Bau. Rata-rata pedagang menjual aneka bumbu dapur hingga janur kelapa. Selengkapnya Wode Nurliani melaporkan. Jelang Lebaran Idul Adha, Pasar Karya Nugraha Bau-Bau ramai dijajaki pedagang musiman aneka kebutuhan hari raya. Puluhan pedagang berjualan di atas trotoar, rata-rata menjual bumbu dapur hingga janur untuk membuat ketupat maupun kulit makanan khas Lebaran di Bau-Bau berupa lapa-lapa. Salah satu pedagang musiman tersebut, Ibu Adelia asal Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio mengaku bersama rekan-rekan sekampungnya berjualan di pasar pusat kota sejak 4 hari terakhir. Aktivitas berjualan akan berhenti saat sore H-1 Lebaran. Ia menyebutkan sejak 3 tahun terakhir pasar cukup sepi, minat beli masyarakat cukup rendah. Ia menduga karena pandemi COVID-19. Soalnya kita lihat keadaan ini ya tidak sama macam yang sebelum COVID ini. Kalau sekarang ini tentunya kita lihat masyarakat ini kayaknya masalah kehidupan ini paling susah. Jadi selama COVID ini Bu masih kurang pembeli Bu ya? Iya. Lanjut, ibu 45 tahun itu jelang Lebaran rata-rata pembeli mengincar daun pisang hingga kulit ketupat jadi. Untuk harga kulit ketupat dari daun kelapa mulai dari 5.000 per 6 buah, sedang dari bahan daun pandan dijual Rp2.000 per buah. Lain halnya dengan bumbu dapur untuk membuat daging seperti lengkuas, daun pandan, jahe dan daun jeruk mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Selain menjelang Lebaran Idul Adha, Ibu Adelia juga menjadi pedagang musiman saat Lebaran Idul Fitri. Sedang hari-hari biasa, ia berdagang di pasar di desanya. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse melantik 251 pejabat fungsional lingkup pemerintah Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Badan Pendapatan Daerah akan mengganti aturan pajak daerah. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.